Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, benarkah kurban cukup satu kambing untuk satu keluarga? Kalau menjelaskan acara pengajian, jelaskan masalah itu utuh. Karena segala masalah seperti puzzle, bongkar pasang. Jangan jelaskan satu saja. Kurban itu ada 3. Yang pertama, Nabi potong satu kambing. Allahumma adaan Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan lupa, ada level 2. Naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6, kami memotong kambing, memotong onta, an sab'ati, 7 orang badanatan, 1 ekor onta, 7 orang. Level 2. Tapi ada yang level paling tinggi, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Nabi menyembelih 63 ekor sendirian. 63 ekor sendirian. Habis itu pisau dikasihkannya kepada Sayyidina Ali. Ali, sambung. Ali memotong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta Nabi sendirian. Jadi kalau begitu kurban itu ada 3 level. Level yang paling bawah, kelas ekonomi. Itulah dia satu kambing satu rumah. Yang agak tinggi sedikit VIP, 7 orang satu onta. Yang paling tinggi VVIP, very very important person. Itulah dia satu Nabi sendiri, 100 ekor onta. Jadi bapak ibu yang kaya-kaya, daftarkanlah 100 ekor sapi sendirian. Ibnu Majah nomor hadis 2135, 3201. Kurban di atas namakan siapa? Seringkali ditanya. Awas ya, kalau sudah saya jawab tahun ini, tahun depan nggak boleh nanya lagi. Karena ini persoalan tiap tahun yang ditanyakan. Saya seringkali bosan itu. Tiap tahun yang ditanya itu aja, habis energi kita menjawab itu, pertanyaan itu. Padahal bisa mengerjakan yang lain. Coba cek kalau Ramadan, pasti itu tahun depan ada lagi. Kalau sudah salat tarawih, apakah boleh tahajud lagi? Kalau sudah tahajud boleh witir lagi. Tiap tahun depan nggak bosan tadi itu. Ini juga sama nih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. Rawaitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali beliau akan menyembelih hewan kurbannya, setiap kali akan menyembelih hewan kurbannya, tadi 100 ekor itu. Aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Di sunnahnya hadapan kiblat. Sunnahnya. Kemudian beliau mengucapkan, hati-hati nih ya, begitu dihadapkan ke kiblat, kalau bisa shahibul kurbannya ada. Kalau bisa. Kalau tidak, ketahui kapan itu dikorbankan. Kalau ada, sebaiknya mendampingi di situ. Bisa sambil megang, yang potong bisa yang lain, tapi dia bisa sambil megang. Atau kalau nggak megang, dia bisa menyaksikan di situ. Lalu ketika akan dipotong, lalu dia diucapkan, bukan sama yang potong. Sama yang kurban itu diucapkan. Kecuali kalau misalnya dianggap ribet, boleh ketika ada yang potong, atau panitianya. Perhatikan kalimatnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, syahidnya. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga besar Muhammad. Keluarga besar. Kalau fokus ke sini ya, jangan keliru. Kalau disebutkan amun, itu keluarga besar dari bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Sampai habis keturunan itu amun namanya. Jelas ya? Baik. Di Rasulullah itu saat berkurban, itu meniatkan bagi diri beliau, terus keluarganya ikut. Dan keluarga besarnya ikut. Ini menjadi dalil yang sahih bahwa boleh kita berkorban di atas namakan satu keluarga besar, boleh. Ya, misal satu hewan untuk satu keluarga boleh. Saya punya kemampuan, ya Allah, kambing satu, saya kan
Kan suka ada yang disatu-satukan, hari ini kakaknya, besok adiknya, tahun depan misalnya neneknya. Kenapa mesti begitu? Udah ada semuanya sekalian. Ya, satu hewan, keluarga besar, sudah. Dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Ya, tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, dia akan keluarga besar. Ya, ini persoalan yang salah kaprah itu, salah satunya. Ada harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh seluruhnya. Boleh, sah hukumnya. Teknisnya bisa dua caranya. Bisa langsung disebutkan keluarga besar sebulan, atau yang punya modal diikutkan keluarga di situ. Bisa, saya punya uang nih, saya beli hewan kambing. Lalu saya katakan Allahumma hadza min ali hidayat wa ali hidayat. Ya Allah, ini dari ali hidayat dan keluarga besarnya, satu kambing. Kata mampunya satu. Jelas ya? Atau cukup langsung keluarga besarnya. Ini dari korban keluarga besarnya Bapak Ali Hidayat. Itu sampai sini. Satu, pelan-pelan. Teruskan dulu. Kalau keluarga Nabi saat Nabi berkorban, semuanya masih hidup. Kalau dari mana? Nabi punya anak berapa? Ini masalah. Nabi punya istri berapa? Oh, 11 atau 9? 9 atau 11? Aduh, ini repot ini. Gimana cara ceritanya ya? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kenal ibunya? Ibu masing-masing kenal? Ibu masing-masing kenal tidak? Nah, ketahuan kalau nggak kenal ibunya ya? Kenal bapaknya? Nah, alhamdulillah. Tapi ada di dunia ini orang yang nggak kenal ibunya. Ada. Bukan saat lahir nggak tahu ibunya, bukan. Dia tahu ibunya, cuma nggak kenal. Hati-hati ya, untuk orang Islam. Ibunya itu ada dua. Untuk orang Islam. Khusus. Satu, ibu biologis yang melahirkan. Yang kedua, ibu keimanannya. Karena ibu itu kan tempat kembali, tempat bertanya. Kalau ada persoalan, lalunya ke ibu, secara fisik dimandikan sama ibu, menurut ke ibu fisikal. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang keimanan, bagaimana cara meningkatkan ketenangan hati, menghindar dari kegelisahan, ingin tahu kalau Rasulullah seperti apa sholatnya, ibadahnya, maka tanyakan pada ibu-ibu iman kita itu. Istri-istri Nabi disebut oleh Quran Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ditetapkan lebih daripada 4 yang disepakati 9, karena semua perempuan ibu di muka bumi itu terminiasikan di istri-istri Rasulullah. Ya, dari mulai sifatnya, karakternya sampai bimbingan keimanannya. Cuma sayang, ada orang nggak kenal ibunya. Contohnya gampang, saya tanya yang ada di sini nih. Ayo, siapa aja istri Nabi? Satu. Khadijah. Khadijah nggak usah ditanya, itu sudah paham. 2. Ya. Aisyah. 3. Jubaidah. Oh, keterlaluan itu. Zainab, Hafsah, terus Saudah, terus Maimunah, terus ayo yang sebelah tadi itu. Terus siapa? Salamah, Musalamah, terus ibu Safiyah, terus udah bu, belum diulang lagi. Ayo, masih 2 lagi itu. Maryam Al-Qibtiyah, bolehlah dia riwayat. Satu lagi. Sudah bu, barusan tadi. Ibu udah 2 kali pulang ini ramai. Ayo, satu lagi. Awas, ada anak gak kenal ibunya. Awas, siapa? Udah, Pak, Maryam Al-Qibtiyah barusan tadi. Sudah. Udah bu, Zainab bu, sudah. Ayo, siapa lagi? Anak gak kenal ibunya. 11 lengkap, alhamdulillah. Bapaknya siapa? Bapak kita. Bapaknya? Bukan Bapak Nabi Muhammad. Bapak kita? Nabi Muhammad salah tuh. Nabi Muhammad bukan bapak kita. Al-Qurannya bilang, awas, maka Muhammadun aba ahadin. Nabi Muhammad itu bukan bapak seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Ya, siapa? Bapaknya Nabi? Bukan, bapak saya yang ada ya, istri-istrinya suami ibu saya itu bapak saya ya. Kalau Nabi Adam itu kakek moyangnya. Baik.
Alhamdulillah, minimal masih kenal dengan ibu, ya. Masih kenal dengan. Terus kata dulu, Muhammad. Saat kemudian, mohon maaf, saat kemudian itu dikorbankan, ada sementara famili Nabi sudah meninggal. Di antaranya putra putrinya. 3 putranya sudah meninggal, semuanya. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim sudah meninggal. Ya. Di antaranya kenapa putra Nabi diwafatkan? Karena kalau Nabi Saleh luar biasa baik, itu kemungkinan anaknya jadi Nabi lagi. Maka karena Nabi itu Nabi penutup, Nabi terakhir, tidak boleh ada Nabi kembali. Diwafatkan anak-anaknya itu. Ya. Karena ajal Allah sudah tiba, sudah pasti jangan ditanya itu. Ajal Allah sudah tiba, wafat seluruhnya. Dan anak perempuannya pun tersisa Fatimah saja. Fatimah yang lain meninggal dunia. Ya. Tinggal Fatimah. Di akhir Fatimah yang hidup, yang terakhir, yang paling akhir. Maka ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya memasukkan yang telah wafat juga, ini pun kebolehan berkorban untuk yang wafat, untuk yang wafat yang telah meninggal. Teknisnya bisa disertakan pada yang hidup, bisa. Ada kesimpulan, ini 1 kambing dulu ya, 1 kambing misalnya atau 1 sapi. Saya punya ayah Pak, namanya Bapak Muhammad. Saya ingin korban ayah saya dan saya sertakan, boleh. Korban atas nama Abi Hidayat dan keluarga Bapak Muhammad Al-Nakum. Boleh. Atau saya sebutkan ayah saya langsung boleh. Sah. Tapi diikutkan pada yang hidup. Karena hakikat korban itu untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal. Cuma pahala kebaikan itu nanti disampaikan oleh Allah kepada yang meninggal. Bukan karena amalan dia, tapi ketaatan anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, itu sah hukumnya. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang beda. Semua ulama sepakat. Ya, dari mulai Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Jika ada yang sekarang beda, itu beda sendiri. Beda sendiri. Ya, Bapak kalau mau tanya nanti, teruskan dulu. Di sini belum selesai. Terakhir, nomor hadis 2135. Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana keadaan korban di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau adalah menyembelih itu lahu wa li ahlihi, ya, untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan keluarga menggunakan ahlun. Pertama kedua ahli. Pernah dengar ahli bait? Ahli bait? Di sini fokus. Kalau disebutkan ahlun, itu artinya keluarga besar tanpa dirinci. Tapi kalau ahdun, itu artinya keluarganya dipersonalisasi, dipersonalkan, dikeluarkan satu-satu. Itu ahdun namanya. Saya punya 2 orang anak, satu-satunya istri, 2 anak, 3. Ini istri saya, ya. Ini anak Muhammad, ini anak dia. Ya. Saya ingin korban, boleh untuk saya 1, lalu saya personalisasi. Saya punya kemampuan 4 korban misalnya, ingin 4 ya boleh, sah. Bisa orang ahli untuk satu-satu anggota keluarganya. Untuk istri saya 1, Muhammad Hamilul Quran, 1 lagi Amelia Habibah bin Mustafa, bisa satu-satu. Itu boleh. Ini hadisnya. Ibnu Majah dalam hadis 2135. Tapi ini dalam konteks kalau sekiranya tidak ada kebutuhan prioritas yang lain. Itu kita akan terbiasa harta. Silakan personalisasi, boleh. Keanggotaannya setiap orang 1 itu boleh. Kalau tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi saya tutup di sini. Kalau kita akan korban, kemudian punya kemampuan lebih, hewannya tidak lebih daripada 1. Kemudian saat yang bersamaan ada amalan lain yang bisa menjadi prioritas, pembangunan masjid, renovasi, anak yatim rumahnya roboh, atau tetangga tiba-tiba kita mau keluar mengatakan, Pak, anak saya mau operasi, mohon bisa dibantu. Maka yang paling tepat adalah cukup jadikan 1 untuk 1 keluarga, selebihnya untuk membantu orang itu. Itu amalan berpahala luar biasa. Ini penting saya sampaikan karena ada pemahaman itu mesti satu-satu, sehingga orang yang masih susah tak terbantu. Ya, sudah. Dan jangan bangga misalnya ini masjid sapinya 30, sapi 20 kok jadi lomba begitu. Ya. Bukan lomba itu hakikatnya. Ya. Kalau memang ada, baik, jelas, tepat, silakan. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, al-ittihad misalnya sapinya cuma 3, tapi bisa merenovasi masjid sampai 30. Ya. Karena kelebihan yang ada itu Masya Allah. Kalau Anda sembelih sapi saat ini, sudah selesai. Daging dibagikan, setiap orang yang makan dagingnya dia ibadah dengan tenaga itu dapat pahala. Selesai dagingnya, selesai pahalanya.
masjid itu masih ada sampai sekarang. Kita meninggal dunia, pahala terus datang. Coba bayangkan ya, Bapak. Coba bayangkan. Bayangkan. Belum kan, saya belum bilang apa-apa. Ada orang, bisa kita punya untuk 2 kambing. Begitu kita setorkan 2.500.000, datang orang, Pak, anak saya mau operasi, kurang 2.500.000 lagi. Kita kasihkan di situ. Dioperasi matanya dari katarak, sembuh, bisa melihat. Setiap dia lihat Quran, setiap dia sholat, melihat kebaikan, itu pahala dapat pahalanya. Bahkan dalam keadaan Anda ingin korban pun, kalau ada kegiatan lain yang lebih darurat sifatnya, maka yang terbaik adalah kita beralih kepada amalan menyembelih hewan. Dari amalan menyembelih hewan kepada amalan yang prioritas itu. Ya, itu syariatnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu supaya menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa dialihkan kepada hal yang lebih maslahat. Ya, hal yang lebih maslahat.